Sasongko, NIM 71 2018 611. Saya Arman Octavianus Simatupang, NIM 71 2018 045. Nama saya Elizabeth Gloria Timpua, NIM 71 2018 155. Perkenalkan, nama saya Fenty Adelia Restelai, NIM 71 2019 602. Kelompok menyepakati bahwa agama-agama Timur secara mayoritas memaknai agama sebagai jalan hidup mereka. Agama tidak terbatas pada doktrin ataupun argumentasi logis. Namun justru agama Timur memaknai bahwa jalan hidup itulah yang akan menuntun personal maupun komunitas tertentu untuk mencapai pemenuhan hidup mereka, baik secara spiritual maupun secara jasmaniah. Sehingga di dalam pemenuhan kehidupan yang secara utuh melalui jalan hidup mereka, agama Timur lebih menekankan kepada praktek spiritualitas, baik secara personal maupun juga komunitas. Di mana dalam praktek spiritualitas ini, mereka mendapat pencerahan akan hidup sehingga mampu dimaknai untuk memperoleh kepenuhan hidup melalui jalan hidup mereka. Di sisi lain, jalan hidup ini juga untuk menemukan bagaimana mereka juga akhirnya bisa bersinergi bersama-sama hidup selaras seimbang dengan alam serta kehidupan mereka sehingga terjalin kehidupan yang harmonis dan sinergi untuk memaknai hidup yang lebih baik lagi di dunia ini. Esensi yang kami pahami dalam peradaban Timur ini yaitu di mana pada peradaban Timur ini tidak berbicara tentang antitesis. Pemikiran agama Timur dipengaruhi oleh corak peradaban yang kental dengan budaya khasnya. Dalam peradaban Timur, untuk memahami tentang konsep ketuhanan tidak dapat dipahami secara teistik. Ketuhanan pada peradaban Timur itu tidak terbatasi dan tidak berciri antroposentris. Peradaban Timur lebih menekankan tentang keharmonisan antara manusia, makhluk lain, dan juga alam semesta. Dengan kata lain, peradaban Timur tidak mempersoalkan perbedaan, sebaliknya mereka justru merayakan perbedaan itu karena di peradaban Timur perbedaan adalah suatu hakikat yang final. Salah satu relevansi tersebut adalah nilai keilahian. Penganut agama Shinto mempercayai bahwa segala sesuatu yang ada di dalam bumi ini, baik yang hidup maupun yang mati, itu mengandung roh dan spirit yang mempunyai kekuatan atau kekuasaan serta daya magis. Dalam Shinto dipercaya bahwa adanya garis yang berkesinambungan antara kami dan manusia. Istilah kami bagi bangsa Jepang menjadi suatu objek pemujaan. Salah satu hal yang menjadi benang merah antara agama-agama Timur dan juga Abrahamik adalah kembali pada pemaknaan tentang pengertian dari agama itu sendiri. Cara penganut agama Shinto dalam merespon yang ilahi adalah melewat praktik keagamaan. Bagi orang yang taat, mereka akan memuja dewa setiap hari dengan cara yang tidak berbelit-belit. Misalnya mereka membersihkan tubuh di pagi hari, kemudian mereka akan pergi ke altar keluarga dan diam dengan hormat. Selain itu, mereka juga melakukan ibadat di kuil-kuil dan juga berdoa.
Berbicara soal berdoa tidak dapat terlepaskan dengan pemujaan bahwa agama Shinto menaruh penghargaan terhadap kami. Jika dihubungkan etika Shinto ini tentang dengan pengendalian diri, maka ajaran etika yang terdapat pada agama Shinto menekankan tentang karakteristik dan membentuk kepribadian dalam diri seseorang tersebut supaya orang tersebut mempunyai suatu karakteristik yang lebih baik untuk mewujud nyatakan perilakunya dengan teman sesama atau dengan teman sekitarnya. Dalam agama Shinto dipengaruhi dengan paham keagamaan Tiongkok, di mana Jepang bertemu dengan kebudayaan Tiongkok yang memiliki kepercayaan agama Tao. Beberapa pendapat tentang kata Shinto juga dianggap sebagai bunyi Tien Tao yang berarti jalan langit. Sebagai bagian dari Tao, maka Yin dan Yang mencirikan keseimbangan dan keadilan yang berarti semua harus serasi dan selaras. Dari masuknya ajaran Buddha dalam Shinto, maka adanya unsur-unsur Tao dan tidak adanya pertentangan. Keseimbangan agama Shinto juga merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan alam semesta yang saling terkait. Keseimbangan agama Shinto juga dapat dilihat dari agama Shinto yang mengajarkan untuk melestarikan alam sebagaimana alam telah menyediakan dan memberikan kita tempat untuk hidup. Agama Shinto memberikan pengajaran kepercayaan tentang adanya berbagai macam dewa yang mereka sebut kami, di mana dalam pemujaannya dilakukan upacara dan perayaan keagamaan yang erat sekali hubungannya dengan masyarakat Jepang. Agama Shinto juga membedakan kata kami menjadi beberapa macam, yaitu segala kewujudan yang memiliki keistimewaan dan sifat-sifat yang enggan dengan rasa takut yang diyakini dengan adanya yang baik dan adanya yang jahat. Objek pemujaan adalah sesuatu yang dianggap sakral atau suci yang dijumpai manusia dalam alam sekitar. Terima kasih. Ajaran Shinto yang dapat menerima suatu perbedaan ialah pengajaran tentang saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lain. Kita bisa melihat bahwa pada ajaran tentang manusia, di mana manusia dianggap sebagai putra dari kami, ibarat orang tua dengan anak. Selain itu juga, ajaran Shinto selalu mengajarkan tentang bagaimana menjaga alam sekitar serta melestarikannya, dan selalu menjaga kesucian diri kita agar kita boleh terhindar dari dosa. Saya belajar tentang self experience atau pengalaman personal maupun kontemplasi personal, di mana hal ini sangat menginspirasi saya bagaimana kehidupan personal di tengah komunitas masyarakat di mana dia hidup untuk mencapai standar hidup kebijaksanaan yang lebih tinggi di antara komunitas tersebut, sehingga personal tersebut mampu membagikan nilai-nilai kebenaran yang diajarkan kepada komunitas sehingga menjadi panutan di dalam nilai kehidupannya. Seperti contoh Siddhartha Gautama ketika memaknai siklus hidupnya di dalam penderitaan yang tidak mudah. Siddhartha Gautama dengan pengalaman hidup yang susah tersebut akhirnya mendapat pencerahan. Di dalam pencerahan tersebut akhirnya Siddhartha menemukan makna hidup yang sesungguhnya, dan akhirnya Siddhartha mampu memberikan nilai-nilai kebenaran hidup tersebut kepada pengikutnya. Dan akhirnya kita bisa melihat sekarang dari nilai kehidupan itu akhirnya tumbuh menjadi struktur agama yang cukup kuat dan doktrin yang terstruktur melalui ajaran Siddhartha Gautama melalui pengalaman hidupnya. Terima kasih. Selama saya mengikuti materi pembelajaran agama-agama Timur ini, saya mendapatkan beberapa hal yang baru. Salah satunya, saya jadi mengetahui bahwa adanya perbedaan antara agama-agama Timur dengan agama-agama Abrahamik.
seperti yang saya ketahui sekarang ini dan yang saya dapatkan pada peradaban timur itu yang lebih menekankan tentang ajaran-ajaran tradisinya yang masih kental hingga saat ini, dan juga tentang kedekatannya dengan alam semesta. Terima kasih. Hal-hal yang bisa saya dapatkan dari materi agama-agama timur adalah bagaimana cara mereka memandang manusia dengan manusia yang lain, yaitu setara, atau ada sikap rela berkorban, serta menganggap semua yang ada di dunia ini itu hidup secara berkesinambungan. Juga yang menjadi hal menarik adalah bagaimana pandangan mereka terhadap dunia yang memandang bahwa dunia dibangun atas dasar moral. Artinya bahwa jika masyarakat atau suatu negara memiliki moral yang baik, maka dunia pun akan ikut menjadi baik, sehingga pentingnya daripada menjaga moral dari setiap individu. Hal apa yang menjadi pembelajaran bagi saya selama belajar agama-agama timur ini? Jadi menurut saya, dari belajar agama timur, kita sebagai umat Kristen menerima dan memahami berbagai macam kepercayaan, tradisi, perbedaan masing-masing orang. Di sini kita juga belajar untuk tidak mendiskriminasi kepercayaan, tradisi atau ritual-ritual dari agama lain, tapi menerima perbedaan tersebut sebagai suatu pembelajaran di masa kini dan di masa depan. Terima kasih.